Pabrik gula Tanggulangin, Sidoarjo. Tidak semua mesin benar-benar mati. Tidak ada lagi jadwal produksi malam itu. Namun, Satpam jaga mendengar mesin giling berputar pelan dari dalam pabrik. Masalahnya, listrik sudah diputus sejak sore. Dan satu hal yang paling membuatnya kaku di tempat, suara itu diiringi tawa pelan, seperti anak kecil. Pabrik gula Tanggulangin sudah tidak beroperasi sejak lama, namun keberadaannya tidak pernah benar-benar dilupakan. Bangunan itu masih berdiri utuh di tengah kawasan yang perlahan berubah menjadi permukiman dan gudang. Dari luar, pabrik tampak seperti bangunan tua biasa. Tembok kusam, jendela besar berdebu, dan cerobong tinggi yang tidak lagi mengeluarkan asap. Namun bagi warga sekitar, pabrik itu menyimpan suasana yang berbeda. Bukan angker dalam arti menakutkan, melainkan tidak wajar. Beberapa warga yang tinggal paling dekat mengatakan bahwa pabrik tersebut tidak pernah benar-benar kosong. Pada malam hari ketika jalanan sepi dan suara kendaraan mulai jarang terdengar, kadang muncul bunyi logam beradu dari dalam area pabrik. Bunyi itu tidak keras, lebih seperti dentingan pelan, namun cukup jelas terdengar bagi mereka yang sudah terbiasa dengan suasana malam. Yang membuat orang heran, bunyi itu muncul pada jam-jam tertentu, hampir selalu setelah lewat tengah malam. Mantan pekerja pabrik yang masih tinggal di sekitar Tanggulangin juga memiliki cerita serupa. Mereka mengenali suara-suara tertentu, suara yang dulu menjadi bagian dari rutinitas kerja. Suara peluit mamblor misalnya, peluit pendek yang biasa digunakan untuk memberi tanda pergantian shift. Beberapa orang mengaku masih mendengarnya, tepat di jam yang sama seperti puluhan tahun lalu. Tidak semua orang percaya. Sebagian menganggapnya hanya sugesti atau sisa kebiasaan yang terbawa ingatan. Namun, satu hal yang diakui hampir semua warga sekitar, mereka enggan berada terlalu lama di dekat pabrik saat malam hari. Bukan karena pernah melihat sesuatu yang jelas, melainkan karena ada perasaan seperti sedang diawasi. Perasaan yang muncul tiba-tiba, tanpa sebab, dan hilang begitu mereka menjauh. Dan karena itulah, meski pabrik itu tampak diam dan mati dari luar, tidak ada yang berani benar-benar memastikan bahwa isinya benar-benar kosong. Roni mulai bekerja di pabrik gula Tanggulangin sejak usia 22 tahun. Ia bukan karyawan tetap, hanya tenaga lepas yang dipanggil saat dibutuhkan. Biasanya untuk pekerjaan pembersihan mesin dan pengecekan akhir setelah jam produksi selesai. Pekerjaan malam bukan hal baru baginya. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa dengan suara mesin, bau oli, dan hawa panas yang tertahan di dalam gedung besar itu. Malam itu, pabrik sudah tidak beroperasi penuh. Sebagian mesin dimatikan, sebagian lagi hanya dalam kondisi siaga. Roni mendapat tugas membersihkan sisa ampas tebu di ruang giling utama. Ruangan itu besar, dengan lantai besi dan dinding penuh roda gigi serta pipa-pipa tua. Lampu yang menyala hanya beberapa. Cukup untuk melihat jalur kerja, sisanya gelap. Sekitar pukul 1 lewat sedikit, Roni mulai merasa suasana tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih dingin, dan suara pabrik yang biasanya dipenuhi dengung kipas berubah menjadi sunyi yang tidak nyaman. Saat ia sedang membersihkan bagian bawah mesin, terdengar suara langkah di atas lantai besi. Pelan, teratur, dan jelas bukan suara tikus atau benda jatuh. Roni berhenti bekerja. Ia berdiri dan mematikan senter kecil yang dibawanya, mencoba mendengarkan. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara gesekan logam, seperti seseorang menyentuh pagar pembatas mesin. Ia memanggil nama Pak Slamet, mandor malam yang biasanya berkeliling. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, mesin giling yang sudah lama mati bergetar pelan, cukup terasa di telapak kaki. Roni mengira itu sisa tekanan mesin. Ia mencoba berpikir logis. Namun saat ia menoleh ke kaca pelindung mesin, ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya. Sosok itu mengenakan pakaian kerja lama, baju lusuh yang dulu biasa dipakai pekerja pabrik. Roni berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat ke kaca. Pantulan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya ada, tapi bagian kepala seolah tidak terlihat, tertutup bayangan gelap yang tidak mengikuti arah cahaya lampu. Roni mundur perlahan, jantungnya berdegup keras. Ia tidak berteriak,
Ia hanya berjalan menjauh, menjaga pandangan tetap ke depan. Saat ia sampai di pintu keluar ruang giling, terdengar suara peluit pendek. 1 kali, tepat seperti tanda akhir shift. Pagi harinya, Roni tidak kembali bekerja. Ia memilih berhenti tanpa banyak alasan. Kepada orang-orang dekatnya, ia hanya mengatakan satu hal. Di pabrik gula Tanggulangin, ada yang masih menjalankan shift malam, meski tidak lagi tercatat di daftar pekerja. Di sisi belakang pabrik gula Tanggulangin, tersembunyi di antara semak liar dan bangunan gudang yang nyaris runtuh, terdapat sebuah sumur tua. Letaknya tidak mudah terlihat dari jalan utama. Jika tidak tahu keberadaannya, orang akan mengira area itu hanyalah tanah kosong dengan puing-puing besi dan sisa rel kecil pengangkut tebu. Sumur itu sudah lama ditutup papan kayu tebal dan sebagian dicor seadanya. Tidak ada tanda peringatan resmi. Tidak ada penjelasan tertulis. Namun warga sekitar tahu satu hal. Sumur itu sengaja ditutup, bukan ditinggalkan. Beberapa mantan pekerja pabrik pernah bercerita bahwa pada masa aktifnya pabrik, area belakang gudang jarang dilewati orang, kecuali pada jam-jam tertentu. Tidak ada aktivitas produksi di sana. Tidak ada alasan teknis yang jelas mengapa sumur itu ada begitu dekat dengan gudang. Padahal pabrik memiliki sistem saluran air sendiri. Cerita tentang sumur mulai sering dibicarakan setelah beberapa warga mengaku mendengar suara air pada malam hari. Bukan suara hujan, bukan suara pipa bocor. Lebih seperti suara ember dituangkan ke tanah. Pelan, berulang, dan berhenti tiba-tiba. Padahal, menurut warga lama, sumur itu sudah kering sejak puluhan tahun lalu. Anak-anak yang bermain di sekitar pabrik sering dilarang keras mendekat ke area belakang gudang. Bukan dengan ancaman atau cerita seram, tapi dengan larangan singkat. Jangan ke sana malam-malam. Jika ditanya alasannya, orang dewasa biasanya memilih diam. Salah satu warga pernah bercerita tentang keponakannya yang tanpa sengaja membuka papan penutup sumur saat siang hari. Anak itu tidak jatuh, tidak melihat apapun yang aneh. Namun sejak malam itu, ia sering terbangun dan mengatakan ada seseorang yang memanggil namanya dari bawah tanah. Panggilan itu terdengar pelan, datar, tanpa emosi. Awalnya dianggap mimpi biasa, tapi kejadian itu berlangsung berhari-hari. Anak tersebut menjadi lemas, tidak nafsu makan, dan selalu terbangun di jam yang sama, sedikit lewat tengah malam. Hingga seorang sesepuh menyarankan agar papan sumur ditutup kembali, dan anak itu diminta untuk tidak menjawab apapun, bahkan di dalam mimpi. Setelah itu, panggilan berhenti. Tidak ada yang bisa memastikan apa sebenarnya fungsi sumur itu di masa lalu. Tidak ada catatan resmi, tidak ada dokumen yang menjelaskan. Namun para mantan pekerja sepakat pada satu hal. Pernah terjadi beberapa kecelakaan kerja yang tidak pernah dilaporkan secara terbuka. Dan sejak pabrik ditutup, sumur itu tidak pernah dibongkar. Tidak pernah dipindahkan, tidak pernah benar-benar dihilangkan. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang memang harus tetap berada di sana. Pak Wiryo bukan orang baru di pabrik gula Tanggulangin. Ia sudah bertugas sejak pabrik itu masih beroperasi penuh. Usianya lewat 50, tubuhnya kurus, dan cara bicaranya tenang. Ia dikenal tidak mudah percaya cerita aneh. Menurutnya, sebagian besar kejadian ganjil di pabrik hanya akibat kelelahan dan suasana bangunan tua. Justru karena itu, Pak Wiryo sering dipilih untuk piket malam sendirian. Malam terakhir ia bertugas berlangsung seperti biasa. Ia datang sebelum maghrib, mencatat kondisi gerbang, memeriksa gembok gudang, lalu duduk di pos kecil dekat pintu masuk utama. Sekitar pukul 11 malam, ia sempat berbincang singkat dengan warga yang melintas. Tidak ada tanda-tanda bahwa malam itu akan berbeda. Sekitar pukul 12 lewat, seorang warga yang tinggal di sisi barat pabrik mendengar suara peluit dari arah dalam. Peluit pendek, sekali tiup. Warga itu mengira Pak Wiryo sedang berpatroli. Namun peluit itu terdengar lagi. Kali ini dari arah berbeda, lebih dekat ke ruang mesin. Pukul 1 dini hari, seorang tukang ojek yang biasa mangkal tidak jauh dari gerbang melihat lampu senter bergerak di dalam area pabrik. Cahaya itu naik turun, seolah mengikuti langkah seseorang. Tidak lama kemudian,
Lampu tersebut berhenti tepat di depan bangunan utama. Setelah itu, gelap. Pagi harinya Pak Wiryo tidak terlihat di pos. Radio komunikasinya masih tergantung, jaketnya ada di kursi, dan buku piket terisi hingga pukul 12 malam. Tidak ada catatan setelah itu. Warga dan petugas keamanan mencari ke seluruh area pabrik. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada jejak darah, tidak ada barang yang hilang. Namun di depan pintu ruang mesin, ditemukan sepatu Pak Wiryo. Bersih, tertata rapi, dan menghadap ke dalam ruangan. Ruang mesin itu terkunci dari luar. Pencarian berlangsung beberapa hari. Nama Pak Wiryo tidak tercatat keluar dari area pabrik. Tidak ada saksi yang melihatnya pulang. Hingga akhirnya, pencarian dihentikan secara resmi dan kasus itu dianggap sebagai orang hilang. Namun sejak malam itu, warga mengaku sering melihat sosok satpam berdiri di dekat gerbang pada jam yang sama. Tidak bergerak, tidak menyapa, hanya berdiri, menatap ke arah dalam pabrik. Dan yang membuat orang-orang yakin itu bukan Pak Wiryo yang mereka kenal, adalah satu hal kecil. Sosok itu tidak pernah membawa senter. Padahal, Pak Wiryo tidak pernah berpatroli tanpa senter. Setelah hilangnya Pak Wiryo, tidak ada lagi penjagaan malam di pabrik gula Tanggulangin. Gerbang hanya dikunci, dan patroli dilakukan dari kejauhan. Keputusan itu diambil bukan karena kekurangan personil, melainkan karena tidak ada lagi yang bersedia berjaga sendirian. Namun, meski pabrik resmi ditinggalkan, aktivitas aneh justru semakin sering terlihat. Beberapa warga yang pulang larut malam mengaku melihat bayangan bergerak di dalam bangunan utama. Bukan sekedar lewat, tetapi seperti orang yang sedang bekerja. Gerakannya teratur, berulang dari satu titik ke titik lain, kadang berhenti, lalu bergerak lagi, seolah mengikuti rutinitas tertentu. Seorang mantan mandor yang pernah diminta meninjau bangunan mengatakan bahwa pola pergerakan itu sangat familiar, terlalu familiar. Ia mengenali jalur-jalur itu sebagai alur kerja lama, dari ruang kontrol ke mesin giling, lalu ke area penyimpanan. Padahal, tidak ada siapapun di dalam. Pada malam tertentu, warga mendengar suara yang dulu menjadi penanda hidupnya pabrik. Bunyi logam dipukul pelan, seperti sinyal antar pekerja. Tidak keras, tidak juga samar. Cukup jelas untuk dikenali oleh mereka yang pernah bekerja di sana. Yang paling menguras emosi bukanlah suara atau bayangan itu sendiri, melainkan waktunya. Semua kejadian hampir selalu muncul di jam yang sama. Jam-jam ketika dahulu para pekerja menjalani shift malam. Jam ketika mereka lelah, mengantuk, dan hanya ingin menyelesaikan tugas lalu pulang. Beberapa warga mulai beranggapan bahwa yang tersisa di dalam pabrik bukanlah sesuatu yang marah atau dendam, melainkan sesuatu yang belum selesai. Ada pekerjaan yang tidak pernah ditutup. Ada shift yang tidak pernah diakhiri. Ada orang-orang yang tidak pernah dipulangkan. Seorang sesepuh desa pernah berkata pelan, tanpa maksud menakut-nakuti. Kalau tempat itu dibangun dari keringat dan nyawa, jangan heran kalau yang tertinggal bukan hanya bangunannya. Sejak itu, tidak ada lagi yang mencoba masuk. Tidak ada yang menantang. Tidak ada yang ingin membuktikan apapun. Pabrik itu dibiarkan diam, seperti makam besar yang masih menyimpan nafas. Namun hingga sekarang, sesekali masih ada yang bersumpah melihat cahaya bergerak di balik jendela, atau mendengar langkah di lantai besi, atau peluit pendek, sekali tiup di tengah malam. Dan setiap kali itu terjadi, satu pertanyaan selalu muncul. Jika semua pekerja sudah pergi, lalu siapa yang masih bekerja di sana? Cerita tentang pabrik gula Tanggulangin mungkin terdengar seperti kisah-kisah lain yang beredar di banyak tempat tua. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada satu hal yang terasa sama di setiap ceritanya. Bukan kemarahan yang tertinggal, melainkan kelelahan.
Tempat itu dibangun dari kerja keras manusia, dari waktu yang habis, dari tenaga yang terkuras, dan dari resiko yang seringkali tidak tercatat. Maka ketika pabrik ditinggalkan begitu saja, wajar jika ada jejak yang tidak ikut pergi. Bukan untuk menakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap tempat memiliki sejarah yang patut dihormati. Pesan yang bisa kita ambil sederhana, tapi sering dilupakan. Jangan memperlakukan tempat kerja, alam, dan sesama manusia dengan sembrono. Apapun yang kita tinggalkan dengan tidak selesai, suatu hari akan menuntut untuk diingat. Untuk semua yang pernah bekerja, berjaga, dan mengorbankan diri di tempat itu, baik yang tercatat maupun tidak, semoga diberi ketenangan dan kelapangan. Mari, kita tutup kisah ini dengan doa. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, lindungilah kami di setiap langkah. Jauhkan kami dari mara bahaya yang tampak maupun yang tidak tampak. Berikan kami kesehatan lahir dan batin, keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga sholawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Jika kisah ini memberi pelajaran, rasa, atau sekedar pengingat untuk lebih berhati-hati dalam melangkah, jangan ragu untuk membagikannya. Like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita serupa bisa terus dihadirkan dengan cara yang bertanggung jawab dan penuh adab. Terima kasih sudah meluangkan waktu membaca hingga akhir. Semoga malam kita selalu dijaga, dan setiap langkah kita selalu pulang dengan selamat.